Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairun Saka Putri, jurusan Sastra Inggris Universitas Terbuka. Sebelumnya pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Jempolmu, Tanggung Jawabmu, Gunakan Media Sosial dengan Hati, Stop Cyberbullying. Saya yakin di era digital ini hampir semua orang menggunakan sosial media ya, baik itu Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Karena media sosial menawarkan banyak hal. Yang pertama bisa menjadi sumber informasi, yang kedua bisa menjadi alat komunikasi, yang ketiga bisa menjadi sumber mata pencaharian atau hanya sekedar hiburan. Namun di balik semua itu ada sisi gelap yang mungkin kita semua tahu tapi tidak dihiraukan, yaitu cyberbullying. Apa sih itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan di dunia maya. Menurut UNICEF, 45% remaja di Indonesia berumur 14 sampai 24 tahun mengalami cyberbullying. Di antaranya 45%-nya dilecehkan melalui aplikasi obrolan, 41%-nya fotonya disebarkan tanpa izin. Penelitian di Surakarta juga menemukan 16% siswa pernah menjadi korban cyberbullying. Menurut teori Willard, ada macam-macam bentuk cyberbullying. Yang pertama, flaming. Flaming adalah adu argumen atau bertengkar di media sosial. Ada harassment. Harassment adalah pelecehan berulang melalui pesan teks, postingan, atau komentar. Terus ada denigration. Denigration adalah menyebarkan fitnah. Ada impersonating. Impersonating adalah membuat akun palsu pura-pura menjadi orang lain kemudian menjelekkan nama baiknya. Terus ada tricky. Tricky adalah menipu seseorang agar orang itu memberikan kita informasi pribadi atau rahasia kemudian menyebarkannya. Ada exclusion. Exclusion ini saya soroti karena sadar tidak sadar kita melakukannya, yaitu mengucilkan seseorang dari komunitas atau grup chat atau grup daring. Kemudian yang terakhir ada cyberstalking. Cyberstalking ini adalah tindakan menguntit seseorang sehingga seseorang itu merasa privasinya terganggu. Apa sih dampak dari cyberbullying ini? Dampaknya bukan hal sepele. Korban bisa mengalami kecemasan, stres, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga menarik diri dari lingkungan. Kata-kata yang mungkin bagi kita terasa sepele, tapi bisa menjadi luka bagi orang lain. Contoh sederhananya seperti tadi, komentar penghina penampilan, menyebarkan screenshot chat pribadi, menyebarkan informasi palsu, mengeluarkan atau mengucilkan seseorang dari grup chat. Hal-hal seperti ini ternyata sepele, tapi efeknya luar biasa. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Ingat, setiap jempol punya tanggung jawab. Sebelum kita menulis komentar atau membagikan sesuatu, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ini akan menyakiti orang lain? Kalau ragu, lebih baik stop. Perlu diingat juga, ada aturan hukum yang mengikat ini, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik itu ada di pasal 27 ayat 3, ancaman 4 tahun dan denda 750 juta. Ada fitnah atau hoax, ini pasal 28 ayat 1, ancamannya bisa 6 tahun, denda 1 miliar. Ada penyebaran data pribadi tanpa izin, ancaman hingga 5 tahun dan denda 5 miliar. Jika tidak hanya soal etika, tapi juga bisa berdampak hukum. Gunakan etika digital. Pikir, apa itu pikir? P, pentingkah ini dibagikan? I, informatif atau hoax? K, kebaikan, apakah ini akan menyakiti orang lain? I, inspiratif, apakah memberikan manfaat kalau dibagikan? R, realitas, apakah benar atau hanya gosip? Kalau tidak lolos akan hal-hal ini, lebih baik tolong tahan dulu jempol kita. Jadi teman yang peduli, terakhir, saat kita melihat seseorang mengalami perundungan cyber, kita rangkul, jangan diam, beri dukungan, dengarkan mereka, bantu laporkan. Kadang satu pesan penting atau satu kalimat penting, aku ada buat kamu, itu sudah cukup untuk menguatkan seseorang. Teman-teman, dunia digital sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jangan sampai karena iseng atau ikut-ikutan kita malah menyakiti orang lain. Ingat, di balik setiap akun ada manusia yang punya perasaan. Gunakan media sosial untuk hal-hal baik, menyenangkan, semangat, kebaikan, dan inspiratif. Mari kita mulai dari diri sendiri. Berpikir sebelum mengetik, berhenti sebelum menyebarkan kebencian, dan jadilah generasi digital yang berempati. Ingat, jempolku, tanggung jawabku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.